Hai, kita Eke Debbie, Eke Elman, RT 5 dari studio Paris, Elman Go, Debbie dan Elman bergol. Kita lagi ada di Karino ini. Ember, kita Mawar, Makassar, Shanghai, mau makan siang. Iya makannya kayaknya sama ya kita ya? Sama, biasa suka niru kan. Sop iga bakar say, katanya andalannya di Sindang, iya Kalau kan? aku ini Apa? spaghetti bolognese Cobain. sama Caesar salad. Cobain ya. Coba aku juga mau cobain punya Iya aku. dong. Kita cobain Gula ini. sekali. oh deh. So Itali. Diet yang nggak makan nasi. Ininya ini hebat. Ininya, Iya. Gampang bukan Heboh ya. Mbak boleh minta itu Mbak. Endol. Endless love. Ininya dagangannya oke loh, daging. Daging. bukan di Maris Place. Hai, kita ketemu lagi di Zaman Gaul. Gaul. Debbie Sartian dan Emansipasi bergaul. Dan kali ini kita sudah bergaul dengan Teguh Zaki. Yeay. Jordan, kamu dipanggil Zaki apa Jordan? Apa yang nyaman untuk sis dan juga bro? Sis. Oh sis juga. Oke. Sis and sis. Enggak, tapi biasanya kan kita kebanyakan tuh temennya sis Debbie ini kan cewek ya. Jarang banget yang cowok. Nah, kita manggilnya Kak atau Bro. Oh. Kak aja lah ya. Gue terserah, pokoknya gue membebaskan orang mau manggil apa. Aku biasanya manggil orang beb karena nggak tahu nama. Beb. Kak, bro, Kakak aja lah, Jordan, nggak usah Zaki bro. gitu. Bro, Cuma bro sekarang gitu. kan emang udah pakai namanya Jordan kalau misalnya di mana-mana jadi Teguh Jordan Zaki. Oh, Teguh Jordan Zaki. Iya. Eka senang manggil Jordan karena anakonda Eka namanya Jordan. Oh, punya anaconda? Emberan Aku dong. juga. Besar anakondanya? Besar anakonda Eka udah gede, say. Oke. Jordan juga namanya. Iya, Aku iya. juga. Namanya Sepatu aku Dean Jordan. Jordan. Oh, coba. Dean Jordan. Dean Jordan. Jadi Eka panggilnya Jordan aja deh. Sip. Oke, Aku fine. juga punya Air Jordan. Apa itu? Sepatu. Oke, kita ngobrol ya. Iya. Jordan, ceritain dong masa kecil Ye, lahir besar di Mandi. Saya lahir di Bandung berapa puluh tahun yang lalu. Ya, terus. Iya, pokoknya lahir besar di Bandung sampai lulus SMA. Oh, sampai lulus SMA. Iya, terus pindah ke Jakarta Kuliah. karena meniti karir sih sebenarnya, lebih ke sana. Oh, gitu. Tapi waktu Ye kecil itu punya cita-cita nggak akan jadi apa Ye, atau udah ada pingin? Iya, pasti berubah-berubah ya. Waktu kecil ngelihat profesi dokter kayaknya pengen jadi dokter gitu kan. Cuman kesini waktu itu sempat pengen jadi arsitek karena seneng bangun rumah, ngegambar-gambar gitu kan ya. Sempat juga mau daftar ke arsitektur gitu waktu pas selesai SMA. Pas SMA juga jurusannya IPA gitu. Terus karena pengen jadi arsitek tadi gitu. Tapi karena ada kesempatan masuk ke dunia entertainment waktu SMP kelas 3, akhirnya dua arah tuh, sekolah sambil meniti karir jadi model. Oh, jadi awalnya model berarti karena iya. karena Desi tinggi sekali ya. Tenggus. Aku beda 2 cm kayaknya kita kayak beda 2 cm, aku lebih pendek.
Iya. Tingginya berapa sih, Say? Dia tuh tinggi loh. Kita aja duduk dia masih lebih tinggi. Enggak loh, duduk loh nih, dia tuh masih tinggi. 187. 187. Nah, waktu sekolah Iya. ini enggak Apa? tim atlet apa basket atau volley atau apa gitu? Enggak sih, justru Enggak. malah lebih kayak ke seni ya. Memang ke seni dari malah? iya dari SMA sih sebenarnya. Kalau SMP karena waktu itu cita-citanya masih pengen jadi dokter, ambilnya ekstrakurikulernya PMR gitu kan. Keorganisasian lah, lebih kayak ke sana-sana. Oh, oke. Terus akhirnya lulus SMA ya ke Jakarta. Iya, lulus SMA ke Jakarta karena waktu itu sempat sebenarnya yang ditawarin model tuh adik gue dulu gitu. Ade juga tinggi juga nih Kak. Ye berapa bersaudara sih? 4 bersaudara, Ye paling nomor 2. Oh, nomor 2. Dan tinggi-tinggi semua itu? Tinggi-tinggi semua, cuman paling tinggi emang Yeay. gue sih, ya gitu. Emang genetik ya ternyata. Iya, nah terus yang diajak adik, terus akhirnya satu keluarga diajakin. Yang paling rajin itu malah saya kan ke sana gitu. Terus yang lain mundur, sementara emang dari kecil tuh senang cari duit. Iya, dari iya. kecil tuh itu kesukaan kita semua. Iya, iya dari kecil tuh seneng jualan gitu, jualan es lilin, jualan keripik, bisnis kartu nama, gitu-gitu juga menjadi background akhirnya sampai sekarang seneng kerja gitu kan. Kak, tapi kamu tuh ada keturunan apakah gitu bisa setinggi kan jarang ya orang Indonesia tahun Udah gitu maksudnya ya pakai tinggi kontak lens nggak sih? Enggak. Tapi emang hazel eyes gitu Hazel ya. eyes gitu loh. Iya. Ada keturunan apa sih? Kakek Belanda, ibu Sunda, ayah Aceh. Oh, pantesan. Tapi nurun banget loh matanya itu hazel warnanya. Pas Ini nggak matahari mungkin juga ada nggak hazel. mungkin kontak lens. Enggak. Makanya gue bilang ini pakai kontak lens sama enggak sih? Semuanya gini. Iya, penampilannya adik malah adik-adik. hijau sih sebenarnya, lebih kayak ke Oh gitu. Padahal mama papa nggak ada yang warna kakek, terus lagi nyokap sih mungkin agak hazel juga sih. agak hazel ya. Itu loh desa. Nah terus akhirnya ya model. Iya, model dari SMP, terus SMA ikut Coverboy tahun 99. Sebelum Coverboy itu emang ikut lomba-lomba lah kayak top model di Bandung gitu kan. Terus jadi figuran-figuran, udah sering bolos hanya untuk ikut figuran di Jakarta gitu. Seringnya dapat figuran kayak gitu-gitu, terus ketemu dengan agency, terus masuk Coverboy tahun 99 dapat juara 2. Terus tahun 2000 lulus SMA pindah ke Jakarta untuk meneruskan cari duit sih sebenarnya intinya gitu kan, supaya awalnya nggak pengen nyusahin orang tua gitu kan, terus emang seneng kerja ya udah, di model itu juga berkesempatan untuk dapat duit kan, ya udah akhirnya memutuskan untuk pindah ke Jakarta untuk lebih merintis karir di dunia entertainment dan kesempatan itu datang sih. Terus kalau nggak salah kita pernah syuting bareng ya zaman dulu ya. Oh ya, gengsi gede-gedean. Ya. Tuh, kalau yang nonton, Sinetron. stripping say. Jadi Komedi. yang nonton gengsi gede-gedean. Nah, Iya, waktu belum zaman stripping, cuman emang lagi hits belum banget. ya? Belum Itu stripping seminggu sekali ya? masih seminggu Masih sekali. weekly? Iya, masih weekly. masih weekly waktu Gitu. itu. Benar kita syuting bareng. Dan udah Komedi. masih muda banget say. Oh, masih gondrong rambutnya segini. Iya. Iya. Iya kan? Iya. Itu tahun 2002 kayaknya ya, 2002 2003. Oh. Iya. Terus abis itu ya rutin tuh ya. Iya, habis itu syuting main terus. sinetron, iklan, film. Modelingnya sampai- juga masih. Iya, modelingnya waktu itu karena udah sibuk sinetron jadi modelingnya nggak terlalu. Karena lebih ke sinetron dan film gitu. Akhirnya ya udah main film, pertama kali main film di Malaysia, pulang ke Indonesia, film lagi juga dapat, sampai ngerintis bisnis sampai sekarang. Nah, bisnis sekarang kegiatannya apa sih? Sebenarnya lebih ke bisnis sih memang. Bisnis di Integrated Communication Agency di France Hub. Ini bisnis sendiri, dibangun tahun 2008. Jadi ini tahun ke-15 untuk bisnisnya dan sampai sekarang alhamdulillah running well. Running well ya? Ya. Oke. Terus Eka sering lihat ya di mana-mana, pokoknya setiap ada aktivitas apa namanya launching ini, launching itu, kalau enggak apa tuh ya event. hampir ada semua. Itu mungkin dari Perusahaan ya, dari Dari kantor yang perusahaan. aku bangun ini gitu. Karena kan emang di Integrated Communication Agency ini salah satu servicenya ada event. Kayak event organizer. Iya, event organizer, creative agency, social media management, strategic untuk
brand gitu-gitu. Oke. Terus yang terakhir banget, jadi lagi warawiri banget di acara Miss Universe. Yes. Pageant. Ini mungkin buat pageant lover ya. Iya, iya. Pageant lover. Pageant lover tuh kayak lagi naik banget, lagi berkembang banget di lagi naik Indonesia. banget. Ya. Gimana? Lebaran pageant katanya. Lebaran untuk tahun iya, ini, di lebaran akhir tahun pageant. ini. Iya, iya. Iya, Gimana ceritanya? ceritanya dari awal Cia. Jadi sekitar mungkin 4 atau 5 bulanan yang lalu ditawarin gitu untuk berkecimpung di dunia pageant. Ditunjuk lah ya. Iya, sebetulnya untuk license holder Miss Universe Indonesia sekarang ini bukan di Indonesia tapi ada di Malaysia. Jadi perusahaan Malaysia datang ke Indonesia karena dia sebagai license holdernya untuk Miss Universe Indonesia, ketemu dengan partner saya di situ ada Mas Hendra. Kita gimana nih untuk menghidupkan kembali Miss Universe Indonesia yang tahun lalu sempat ada masalah. Kita pengen membangunin lagi dari nol, terus lagi memikirkan gimana strateginya. Kebetulan ada beberapa calon sebetulnya waktu itu dan akhirnya terpilih menjadi National Director untuk Miss Universe Indonesia 2024. Itu juga melalui proses yang cukup panjang sih sebenarnya, karena nggak langsung diiyain, karena banyak banget yang harus diberesin, pertimbangkan juga dengan waktu yang sangat singkat. Jadi bener-bener in a rush banget gitu kan. Waktu itu sempat mundur sebenarnya, nggak deh kayaknya nggak mungkin gitu dengan segala macam pertimbangan. Dari mulai sponsorship yang kayaknya agak sulit dengan waktu yang sangat pendek, terus banyak hal lagi, akhirnya nggak dulu deh saya bilang waktu itu gitu kan. Terus akhirnya wah dengan segala macam pertimbangan mereka memberikan penjelasan lebih clear lagi, mereka akan ngedampingin. Ada satu kalimat yang membuat berpikir itu adalah this is for your country, this is for your nation, katanya Untuk dari Indonesia, untuk ya. Indonesia Untuk gitu. Indonesia. Nah di situ ngerasa terchallenge aja gitu, karena kan dari secara di dunia entertainment banyak banget kita lihat mereka berpolitik gitu kan, masuk ke dunia politik, sementara gue pribadi tuh enggak ke sana, tapi pengen berbuat sesuatu buat Indonesia. Sebenarnya alasannya lebih ke sana. Ketika di challenge this is for your nation, this is for your country, itu membuat gue berpikir sih sebenarnya kapan lagi gitu kesempatan ini memberikan sesuatu untuk Indonesia yang lebih besar lagi gitu. Selama ini di perusahaan hanya ya untuk brand-brand corporate, pemerintahan gitu-gitu juga, alhamdulillah gitu kan, itu juga amat sangat membantu dan cukup sibuk sekali dengan dunia bisnis itu gitu. Ada opportunity ini dan ini lebih untuk mewakili Indonesia ke dunia. Itu challenge yang membuat gue bilang oke, yes gitu untuk mengambil kesempatan itu. Akhirnya diiyain, itu juga dengan waktu yang sangat-sangat mepet banget. Ya udah akhirnya kontrak dengan mereka untuk jadi National Director Indonesia, yang namanya udah komitmen say yes gitu kan. Untuk gue pribadi tuh kalau udah mengatakan iya ya udah all Harus out aja dijalanin, gitu kan. Harus Apa yang responsibility iya lagi. responsibility dan lebih kayak ke komitmen sih, karena kalau dari gue pribadi orang yang harus bisa komit dengan apa yang udah diiyain gitu. Jadi apapun yang bisa mensukseskan ini gue jalanin deh, apapun itu rintangannya gitu kan, apapun itu challenge-nya, ya udah gue ambil tanggung jawab itu gitu, sehingga jadwal juga wow luar biasa. Apalagi kan Miss Universe itu kan biasanya tuh kalau yang di dulu-dulunya ya pemegang license Miss Universe Indonesia di dulu itu kan biasanya mereka preparationnya tuh setahun. Iya, bisa setahun, ini cuma 3 bulan. Itu makanya. Itu gimana? Tidur nggak sih Anda? Nggak tidur ya? Itu dia, kita sekarang memang kemarin itu banyak banget hal yang menurut kacamata awam kayaknya nggak mungkin tapi harus dibikin mungkin. Dan ini juga kan menjadi representatif Indonesia ke dunia gitu kan ya. Dan kita berpikir gimana caranya, mau nggak mau kita tetap harus mengirim ke global gitu kan, ke universe, International, ke internasional di sana. Jadi ya saya dengan tim yang ada memanfaatkan dunia digital pastinya dengan segala macam teknologi yang biasanya 1 tahun itu kita audisi dari provinsi ke provinsi, ini kita tiadakan, kita semua lewat online, kita semua lewat digital. Yang penting orang juga udah bisa registrasi dari berbagai macam daerah. Akhirnya kita kumpulin lewat situ, lewat audisi online, akhirnya audisi offline, akhirnya tersaring menjadi kemarin finalnya 14. 14. Waktu audisi offline. Emang bener nih sekarang perbedaan online sama offline. Emang bener sesuai seperti yang kamu duga waktu online?
Atau gimana? Atau ada meleset-melesetnya atau gimana? Pasti ada, karena Ada kan ya? kalau misalnya kita secara digital, mereka hanya kirimin video, terus Nah. foto juga kan mungkin nggak banyak lah sekarang aplikasi-aplikasi yang bisa ngerubah itu Iya, semua iya, gitu kan iya, ya. iya, edit Itu dikit, ya iya, makanya dikit. kita harus adakan audisi offline untuk ngelihat secara langsung. Apalagi perwakilan Indonesia kan bukan hanya sekedar dari look, kita Iya. juga harus lihat bagaimana cara dia ngomong, dia secara langsung, Jadi secara fisik, spokesperson-nya. spokesperson, bagaimana knowledge-nya dia juga, taste-nya dia juga dari cara berpakaian, dan itu kan dinilai oleh dewan juri yang kompeten di bidangnya masing-masing yang memang saya pilih. Dewan jurinya Gitu. siapa saja? Oke, waktu itu yang saya pilih itu ada Sanjay Mulani dari casting director, Ya. ada Ibu Hai, Kak Naomi, Sanjay. Yes, Sanjay. Ibu Naomi sebagai womanpreneur sekaligus owner dari NGS Gold, Ya. terus ada Mbak Ria Juwita sebagai model senior, Ya. ada Soraya Haq juga Ya. model senior dan dia Temen juga Eke, ya, Juwita Soraya juga, Haq, Eke. Hari Halim, Aha. desainer international celebrity, terus ada Mas Guru Soekarno Putra, Ya. juga salah satunya ada Dr. Richard Lee. Oke. Gitu. Ya. Jadi itu waktu offline tuh ketemu semua. Ada Mas Jai Subiakto juga. Oh, Jai Subiakto Ya, juga. Mas Jai Subiakto. Waktu offline ketemu semua tuh. Sama satu lagi, sorry ketinggalan, Mas Alexander Suroyono. Berapa orang jadi juri? Jurinya total itu ada 10. Oh. Ya, cuman itu juga kita bagi dua. Ada satu lagi, sorry ketinggalan lagi, Albertine Endah. Oh. Ya, gitu. Jadi memang kita bagi dua. Ada yang memang juri dari mulai audisi online, terus setelah itu ketemu offline pada saat deep interview sampai ke final, itu semua dewan jurinya komplit. Oke. Dan jurinya tuh nggak cuman dari satu, ya mungkin kayak dari satu disiplin doang gitu. Jadi Iya. ada yang dari model, ada Iya. yang mungkin desainer, ada yang Ya, apa ada dari praktisi, Bahkan ada semua. Kak Sanjay Ya, gitu kan. dari casting gitu. Jadi dan memang gue pilih itu dari berbagai elemen gitu kan, untuk supaya paket komplit lah, bahwa Iya. yang terpilih yang dinilai itu yang memenuhi kriteria dari semua dewan juri yang paham di bidangnya masing-masing. Karena kan menjadi seorang queen representatif Indonesia juga it's not easy ya. Iya, betul. Harus mewakili semuanya, bukan hanya Betul. sekedar cantik aja, tapi Tapi secara kepribadiannya mentalnya, kepribadiannya, knowledge-nya, taste-nya semua harus lengkap. Harus ada. full package gitu ya. Harus full package. Dari 14 itu akhirnya Akhirnya kepilih satu yang memang mewakili Indonesia dan dikirim ke Meksiko, itu Clara Shafira Krabs. Oke. Ya. Kapan dia akan berangkat, terus bagaimana sekarang nih proses? Berarti kan udah terpilih nih dia. nih. Udah terpilih. Akan berjalan kan? Iya. Terus gimana? Berangkat kemarin tanggal 29. Terus nanti sekarang udah masuk karantina. Jadi dia akan preliminary itu tanggal 14 dan 16 itu grand finalnya di Meksiko. Grand finalnya di Iya. Meksiko. Jadi berangkat. Berangkat dong. Berangkat ke Meksiko. Berangkat. Sebagai National Director Miss Universe Indonesia, itu tuh sebenarnya apa sih, kualitas apa sih yang harus dipunyai gitu? Karena kan banyak banget National Director sekarang tuh yang mungkin nggak ada kualitasnya gitu, yang mungkin harusnya 100% dia cuma mungkin punya 60% gitu. Nah itu apa sih sebenarnya sebagai National Director? Karena tuh pageant lover termasuk aku. Oh, kamu juga pageant lover? Sangat ya. Aku nggak sangat sih, cuma ada temen aku. Tapi aku tadinya juga udah mau daftar Miss Universe. Oh gitu. Tapi kayaknya kamu bukan Miss Universe gitu. Kayaknya Kamu miss apa? Aku lebih ke Miss Komunikasi. Apa sih yang harus dipunyai seorang National Director gitu? Karena mungkin pageant lover ada yang gila-gila pageant, terus pengen jadi National Director suatu saat nanti Ya, gitu. mungkin kalau secara spesifik sih tidak ada secara tertulis ya. Cuman mungkin yang harus dimiliki sebenarnya bagaimana dia juga bisa memikirkan segala hal dari A sampai Z-nya gitu. Oh jadi nggak harus kandidatnya dong ya? Nggak harus Nggak kayak- cuman kandidatnya aja sebenarnya gitu. Leadershipnya juga penting sekali. Bagaimana dia juga bisa mewakili dari Indonesia yang diinginkan tuh apa sih sebenarnya gitu. Kayak sekarang kan kita juga betul-betul mendengarkan apa sih yang diinginkan oleh Indonesia dari pageant loversnya. Mereka juga kan bener-bener pecinta pageant yang tahu dan mengikuti dari awal sampai sekarang gitu. Mereka bener-bener tahu standarnya seperti apa. Jadi berusaha juga membuka pintu seluas-luasnya untuk mendengarkan masukan-masukan dari si pageant lovers gitu, dari portal. ekspektasi mereka juga itu penting sekali juga kita dengarkan gitu. Gimana kita bisa tahu Indonesia tuh mau apa sih yang diangkat gitu. Kayak kemarin kita memikirkan advokasinya apa sih untuk
yang diangkat ke dunia international culture-nya apa. Kita juga harus tahu semuanya lah gitu kan. Dan kebenaran ya dari secara background dulu juga model, pernah ikutan juga cover boy, bagaimana di dunia fashion Indonesia, culture, budaya, advokasi bukan satu hal yang baru gitu kan untuk saya secara pribadi gitu. Jadi ya networking juga penting banget, bagaimana kita kerjasama dengan semua itu yang bisa mensupport Miss Universe. Nah, Jadi gitu. semuanya ya, mesti bisa semuanya Ya. harus Paket lengkap separuh- juga. separuh dewa ya. jadi Clara ini udah Miss Universe dari Indonesia. Indonesia. Ya, betul. Dibekali apa dia? Nah, Kalau secara pembekalan kita maksimal banget membekali dia semaksimal mungkin dengan waktu yang sangat mepet ya. Dari mulai catwalknya dia, public speakingnya dia, advokasinya dia, pengetahuannya dia tentang Indonesia itu penting banget juga gitu. Terus foto-fotonya dia, fashionnya dia itu persiapan dengan waktu yang sangat-sangat mepet. Tapi yang pasti kita sudah melakukan yang terbaik sih. Walaupun sebenarnya kita bisa lebih baik lagi kalau waktunya lebih lama atau lebih panjang. Oke. Nah terus agak ke ini kehidupan pribadi ya. Wow. Ya sampai sekarang belum menikah ya, Say. Anakku 2. Kok gue nggak tahu? Maaf ya, aku nggak tahu ya, Say. Anakku 2. Kamu udah 2 ya. 2 udah gede-gede. Perempuan. Satu laki, satu perempuan. Satu Aduh, paling gede 14 lucunya. tahun dan Aduh, 12 maaf ya. tahun. Maaf loh Jordan. Anaknya dia 2. Gue nggak tahu, gue pikir dia masih single terus. Anak saya 2, Bu. Gede-gede dong. 14 tahun dan 12. Astaga. Satu SMP. cowok, satu cewek. Ya, betul. Oh gitu. udah arah ke modeling juga nggak tuh Enggak, kira-kira? justru anakku yang Enggak, paling atau gede ke- itu atlet. Oh. Ya, dia lebih ke atlet taekwondo. Oh. Ya, 14 tahun. Kalau yang kedua dia sport and entertainment. Jadi kalau sportnya dia berkuda, entertainmentnya dia like music. Dia main piano. Oh, wow. Oke. Terus ya ada ini, ya pengen anak-anaknya ke dunia entertain juga apa terserah? Terserah. Terserah mereka, senyamannya mereka, karena belajar juga dari masa kecil gue kali ya. Maksudnya gue pengen anak gue tuh benar-benar tumbuh dengan apa yang dia miliki secara potensinya, nggak mau memaksakan. Sesuatu yang dipaksain tuh pasti nggak akan enak secara pertumbuhan mereka juga. Kita cuma tugasnya sebagai orang tua yang mensupport aja sih. Nggak ada yang kayak gue udah national director Miss Universe, lo harus Miss Universe. Enggak, cuman yang pasti gue perkenalkan dunia kerja gue. Di dunia event, di dunia entertainment, termasuk di dunia Miss Universe ini juga gitu kan. Kalau misalnya mereka tahu apa sih yang dedinya kerjain, mereka juga tahu dan paham. Oh, nggak pernah ketemu, jarang ketemu gara-gara sibuk ngurusin itu, ngurusin ini, dan selalu update juga ke mereka gitu kan. Makanya aku aktif sekali soalnya. Terus gue jarang lihat Instagramnya Desa, kan malah lihat itu dogi-dogi ye. Oh iya. Lucu sekali doginya Iya. Desa, lo belum lihat ya? Iya. Yang baru lahiran? Iya, udah sampai gede-gede itu. juga Udah gede sekarang. Champion lagi baru ikut lomba, baru menang juara 1. Masa? Oh iya. Jadi mama papanya apa? Coba tolong refresh. Apa yang mama papanya? Mama Pak? papanya dogi-dogi itu. Labrador. Labrador sama? Labrador dua-duanya. Dua-duanya Dua-duanya Labrador. Labrador. Terus lahir, Lahir. namanya siapa? Kita sebut Si Choco. Kalau yang kita kan yang punya di rumah tuh yang betinanya Choco. Suaminya dia Simba gitu. Oke, Terus Simba. anak-anaknya ada 5. Cuma baru diadopsi 3, jadi tinggal 2 di rumah. siapa aja namanya? Ada Hazel sama Sesu. Hazel sama Sesu. Nah, Iya. yang ikut championship. Sesu. Sesu. Berarti- berarti itu juga training juga dong? Iya. Kebenaran dia dapetin suami yang sangat bertanggung jawab. Jadi anak-anaknya tuh diurus sama papanya, sama Ya, keluarga papanya. sama keluarga gitu. papanya. Jadi disekolahin, gitu. terus lagi diikutin lomba, diurus dari zaman mulai hamil sampai melahirkan sampai di sekolah tuh ayah yang sangat luar biasa tuh Simba. Simba. Iya. Yang sama Ye Coko. Yang Coko memang punya kita betina, yang Istrinya. istrinya Oh. gitu. Anaknya 2 tinggal di rumah, Sesu sama Hazel. Hazel. Sesu kadang ke rumah bapaknya, kadang ke rumah kita gitu ganti-gantian. Lucu loh. Waktu baru lahiran Eke lihat soalnya pas Eke lihat gitu kan. Iya, di Eke Instagram juga- kan. Dan Iya. mungkin nggak tahu karena kita nggak pernah juga upload tentang keluarga ya. Kalau gue di Instagram tuh nggak ada, jadi mungkin nggak tahu. Nggak pernah. Nggak pernah. Ntar doginya, ntar dia lagi sibuk apa, sibuk Iya. apa gitu. Maaf loh, gue nggak tahu loh. Oh, balik lagi nih ke Miss Universe ya. Hmm. Kita mau nanya tentang Miss Universe karena Iya. banyak banget pageant lovers juga di Delman Gaol. Hmm. Miss Universe Indonesia itu
apa yang udah dibekalinya tuh yang kayak gimana sih gitu buat bisa ada di Meksiko nanti gitu. Iya. Ya selain Catwalk Tadi dan selain itu. semuanya gitu. Ya, satu lagi yang kita Buat tahun ini kan tiap tahun kan beda-beda ya gitu Hmm. apa yang mereka mau. Nah, Miss Universe-nya itu apa yang mereka mau untuk Indonesia? Miss Universe dari global dan International, iya. internasionalnya. Yang pasti mereka juga berharap kita bisa memberikan yang terbaik juga setelah Oke. kasus yang tahun lalu gitu kan ya. Mereka pengen berharap yang lebih baik lagi dari secara penyelenggaraan, lebih profesional dan apa segala macam semua. Dan alhamdulillah untuk yang tahun ini semuanya lancar gitu kan ya. Tidak ada yang bikin mereka juga meng-underestimate nyaman, untuk Indonesia gitu. Mudah-mudahan apa yang menjadi kerja keras saya dan tim itu juga bisa membuahkan hasil gitu. Ya pokoknya apapun hasilnya nanti yang terbaik untuk Indonesia. Menurut kamu sekarang ini belum udah tahu belum kira-kira nih Miss Prediksinya. Universe prediksi. Masih cukup panjang perjalanannya karena setiap hari tuh pasti ada aja gebrakan-gebrakannya ya dari setiap negara tuh persaingannya luar biasa gila sih. Apalagi negara lain. Katanya persaingannya emang ini banget. Persaingan yang paling Indonesia tuh, persaingan yang paling sengit itu apa? Philippines ya. Sebenarnya banyak sih ya. Thailand salah satunya, Peru, terus lagi Argentina, memang banyak banget dan levelnya memang beda ya. Kita ngelihat dari secara apa ya kualitasnya apa segala macam tuh berat sekali sih. Iya, iya. Nah, mereka kuat-kuat sih kandidat-kandidat. Harusnya Ya. kirim aku aja. Oh ya. Aku bisa kok. My public speaking is quite well. Thank you. Indonesia we did it. Tapi anyway, pokoknya semoga Miss Universe kita di sana Bisa. mampu Ya, menyaingi apapun hasilnya. Tapi apapun kita hasilnya menang ya. Iya dong, yang terbaik pokoknya all the Yang best. Yang terbaik, All all the the best, best. all the Ye best. juga, pokoknya Harus. lancar. Ye mau berangkat juga kan nih ke Iya. sana Di kan? kota mana sih, Kak? Di Mexico City. Oh, Mexico. 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 Ciudad de Mexico. Pokoknya biar lancar ya. Siap. Pokoknya semuanya yang lagi dikerjakan dan rencana-rencana yang lainnya semoga dilancarkan. Pasti. Terima kasih Thank untuk you. waktunya. Terima kasih sis Terima and kasih. sis. Kan udah bener, pasti tahun depan gue dikirim deh Miss Universe. Oke. Iya, sis. Dan sekali lagi kita mau ngucapin terima kasih untuk Karino yang udah menyediakan tempat, kita Iya, udah kasih betul. makan, cucok pokoknya. Jadi kalau kalian mau nongkrong bisa langsung aja ke sini ya di Karino. Oke, sampai ketemu lagi. Bye. Bye. Debbie dan Elman bergol.